Baik pemirsa, Jasara Harja menjawab tantangan masa depan. Tema talk show kita malam ini, Ketua Mbak Omong. Sekali lagi, Anda yang sementara baru saja menyaksikan talk show kita malam ini, saya undang untuk bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber dari Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga dari PT Jasara Harja Persero Cabang Nusa Tenggara Timur. Oke, baik, saya ke Pak Anies. Ini berkaitan dengan angkutan jalan yang sekarang ini memang lagi marak juga. Berkaitan dengan pilihan ini, tapi juga dalam hal ini juga membuat pusing nih, pasti dari Dinas Perhubungan sendiri. Bagaimana juga nih, memantau angkutan jalan ini sendiri ya. Nah, ini angkutan plat kuning nih. Nah, ini bayang-bayang nih plat hitam. Seperti apa? Ya, jadi memang bicara angkutan, memang bagi konsumen dia bisa memilih mana saja. Sepanjang itu pelayanannya lebih baik, pasti dia akan memilih itu. Sehingga sekaligus ini menjadi tantangan buat kita di perhubungan, bahwa memang kita ingin sekali agar kalau bisa masyarakat itu sebanyak mungkin menggunakan angkutan umum. Sehingga pertama dia bisa menghindari pemborosan energi, kemudian tidak menimbulkan kemacetan, lalu bisa mengecilkan kecelakaan. Tetapi di sisi lain, kualitas layanan ini sekaligus membuat akhirnya banyak hadirnya kendaraan-kendaraan yang ilegal ya. Kemudian ada lagi hadir angkutan sewa khusus yang memang sampai saat ini sulit sekali kita data dia, kita lakukan pendataan, sehingga ini menjadi tantangan bahwa di satu sisi kita ingin agar masyarakat semakin banyak menggunakan angkutan umum, tetapi di sisi lain ada pilihan yang lain yang juga masyarakat sangat tertarik. Asal dia klik, muncul. Sehingga ini menjadi tantangan buat kita. Jadi saat ini kita sedang melakukan proses pembentukan beberapa peraturan gubernur sebagai tindak lanjut dari satu buah peraturan daerah yang sudah ditetapkan tahun lalu. Itu peraturan daerah nomor 9 tentang pengelolaan angkutan umum antar kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Nah, di dalam peraturan daerah ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan umum di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, kita sedang memproses peraturan gubernur sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah ini, dan diharapkan peraturan gubernur ini akan menjawab persoalan-persoalan terkait dengan angkutan umum, sehingga masyarakat secara sadar memilih angkutan umum yang kita siapkan, yang kita atur, yang kita kendalikan. Jadi ke depan diharapkan semua pengguna angkutan umum ini dijamin keselamatannya. Jadi kalau dia naik angkutan, dia yakin bahwa kalaupun ada musibah, itu dia dijamin oleh Jasara Harja. Oke, saya langsung ke Jasara Harja nih, responnya seperti apa? Iya, terkait sekarang perkembangan zaman, kita menjawab tantangan itu, kita mencoba menjalin komunikasi. Setidaknya kita ada sinergitas dengan Dinas Perhubungan, dengan instansi-instansi lainnya, terkait apa sih kalau setiap pengguna alat angkutan umum itu mendapatkan atau merasakan kenyamanan dan keselamatan. Sebagai operator wajib mendaftarkan ataupun merekomendasikan ataupun menyampaikan kepada otoritas terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan, untuk izin penyelenggaraan angkutan umum. Jadi memang kalau sudah ada izin dari Jasara Harja, pasti akan memberikan jaminan santunan apabila kendaraan tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi sebagai gayung bersambut, kita bersama-sama dengan Dinas Perhubungan memberikan edukasi. Jadi kita memberikan sosialisasi kepada penyedia alat angkutan umum. Jadi kalau memang sebagai penyedia ataupun operator wajib mendaftarkan ataupun melegalkan usahanya dengan izin rekomendasi dari Dinas Perhubungan. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kita mau sapa dulu penelpon yang sudah gabung. Baik, selamat malam. Halo, selamat malam.
Ya. Baik, Anda, oke. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, terima kasih. Baik, saya Pak Roni dari Kabupaten Kupang, Pak. Oke. Baik, silakan Pak Roni. Ya, pertama saya mau terima kasih. Jadi kita mau ini ada beberapa kasus yang berhubungan juga dengan jasara harja. Pertama kayak contoh di beberapa wilayah, di wilayah kepulauan, semacam di Pulau Semau. Itu kan banyak alat transportasi kita utama dari Semau ke Kupang itu adalah pakai menggunakan perahu motor. Nah, banyak perahu motor yang sampai hari ini belum kalau mau soal bicara retribusi pajak, mereka bayar pajak ke PMK. Tetapi perahu-perahu motor ini tidak dibekali dengan alat kelengkapan, semacam alat-alat untuk pelampung, manakala terjadi tenggelam dan lain sebagainya. Nah, sampai hari ini belum ada. Tapi tiap tahun kita bayar pajak ke sana. Kebetulan saya ini juga juragan perahu, jadi saya sedikit tahu. Nah, ini kita minta penjelasan dari Dinas Perhubungan. Apakah dari pajak yang kita store itu tidak bisa pengadaan pelampung? Oke. Baik, itu saja Pak Roni. Baik, terima kasih. Oke, ini berkaitan dengan kelengkapan, keselamatan. Ya, ini mengambil contoh dari Semau, Kupang, Semau. Ini seperti apa? Padahal membayar pajak nih. Ya, pajak. Jadi kalau angkutan di perairan, sama juga dengan angkutan di jalan raya. Ketika akan mengajukan izin untuk penyelenggaraan angkutan itu, maka dia wajib memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan Bapak Roni tadi terkait dengan alat-alat kelengkapan yang ada di dalam kapal, alat keselamatan seperti Pelampung, ya. Itu adalah kewajiban dari operator angkutan itu sendiri menyediakan di dalam sarana angkutan itu. Jadi itu menjadi syarat manakala beliau hendak mengajukan permohonan izin untuk penyelenggaraan angkutan itu. Nah, namun demikian kalau bagi di wilayah kita ini memang kita juga tahu bahwa banyak operator kita yang memang karena kondisi sehingga belum bisa memenuhi semua syarat yang diwajibkan untuk ada di atas sarana angkutan itu, sehingga kita beberapa tahun terakhir ini kita memang punya program yang diperuntukkan bagi operator angkutan baik itu di perairan dalam hal ini angkutan laut maupun di penyeberangan, itu bantuan alat-alat keselamatan. 2 tahun yang lalu ada kita berikan bantuan bagi pelaku, juga kita juga memberikan bantuan kepada pengemudi sepeda motor, itu pemberian helm agar orang yang dibonceng diwajibkan untuk menggunakan helm. Jadi itu program-program kita memang kita di provinsi karena keterbatasan anggaran, lalu kita meminta support dari Kementerian Perhubungan, dan itu setiap tahun ada. Mungkin nanti kalau ke depan ada lagi kita akan arahkan juga ke Semau, sehingga saudara-saudara kita yang di Semau, walaupun tidak semua, tetapi nanti kita akan arahkan ke sana juga. Jadi meskipun itu adalah kewajiban dari operator, tetapi karena kondisi kita akan arahkan ke sana nanti. Oke, baik. Ini saya ke Pak Pri dulu. Ini berkaitan juga dengan bagaimana kita sekarang ini di Nusa Tenggara Timur ya. Mungkin ini menyambung juga dari yang tadi disampaikan oleh Pak Roni. Dan kalau kita berbicara ini soal Nusa Tenggara Timur sendiri, Pak Pri, ini berbatasan langsung dengan Timor Leste. Ya, kalau kita berbicara ini soal angka kecelakaan, kalau kita berbicara soal kecelakaan ini sangat banyak sekali, tidak bisa kita pungkiri. Dan itu juga ini menjawab tantangan juga, artinya tantangan dari Jasa Raharja sendiri, bagaimana juga ini supaya artinya masyarakat lebih dekat lagi dengan Jasa Raharja. Nah, ini menjadi satu tantangan, apalagi di era sekarang ini 4.0. Iya, jadi
terkait sama yang Pak Roni sampaikan, kalau boleh saya ikut menjawab. Jadi memang untuk semau ke Tenau itu kan ada fasilitas angkutan baik dari ASDP maupun kapal rakyat. Kalau dari ASDP secara pasti kita sudah ada kerjasama, sudah ada MOU. Jadi untuk semua penumpang dari ASDP yang menggunakan fasilitas operator ASDP itu kalau mengalami musibah kecelakaan itu akan dijamin oleh Jasa Raja. Tetapi untuk yang angkutan kapal rakyat sampai sekarang kita belum bisa memberikan kepastian jaminan karena memang posisinya untuk legalitasnya belum dipenuhi oleh penyelenggara ataupun operator kapal tersebut. Kemudian menjawab untuk karena Nusa Tenggara Timur ini unik, jadi wilayahnya berbatasan ataupun ada wilayah yang berikut negara lain atau luar negeri, Timur Leste. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan pos lintas batas antar negara PLBN. Jadi di PLBN itu ketika kendaraan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu dikutip SWD KLLC-nya. Jadi apabila kendaraan luar negeri tersebut mengalami musibah kecelakaan di Indonesia, maka warga negara asing ataupun warga negara Indonesianya itu akan dijamin oleh Jasa Raja apabila mengalami kecelakaan sesuai ketentuan Undang-Undang 33 dan 34. Oke, baik Pak Bri, kita tahan dulu untuk Anda yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ini Ya. Oke. Amos Bapak- dari Resort. Amos. Halo. Halo, Ya. Dengan Bapak siapa di mana? dengan Amos di Wesapat. Ya. Baik, silakan. Nah, ini untuk Bapak dari Dinas Perhubungan. Itu di Wesapat itu masih banyak terjadi antrian bis-bis di Terminal Bayangan itu. Kira-kira itu tidak bisa diatasi lagi, Pak. Karena kita warga Wesapat merasa mati sekali ketika banyak bis-bis dan kendaraan-kendaraan yang selalu parkir di situ. Lalu satu lagi Pak, di jalur 40 itu masih banyak rambu-rambu lalu lintas yang belum dipasang. Oke. Itu banyak kejadian, banyak warga yang kadang-kadang menggunakan jalur, satu jalur itu dipakai di pergi pulang begitu kan. Mohon penjelasannya Pak. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat singkat padat jelas nih kayaknya. Oke. Ya ini kayaknya yang menjadi sorotan Dinas Perhubungan nih. Baik, Pak Anies ini mungkin bisa langsung menjawab mungkin ya. Ini berkaitan dengan Terminal Bayang. Nanti juga bisa menyambung juga dan juga ini terkait dengan rambu-rambu lalu lintas di jalur kilometer ya, jalur 40. Jadi terima kasih ya Pak Amos atas perhatiannya terhadap penyelenggaraan transportasi, bahwa kondisi yang terjadi di OE Sapa memang sudah sangat lama, dan karena itu kita sudah mengupayakan bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi itu. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita sebelumnya sudah menetapkan satu buah perda, dan sekarang kita tengah memproses peraturan gubernurnya untuk bisa menjawab semua itu. Dan ketika peraturan gubernur yang sedang diproses ini sudah ditetapkan dan dioperasionalkan, maka semua kendaraan angkutan umum itu kita wajibkan untuk masuk terminal. Saya ilustrasi contohkan begini, kalau dulu pegawai masuk kantor itu kalau tidak menjadi syarat untuk menerima kesra, bisa saja dia terlambat atau tidak masuk. Tetapi kalau misalnya kemudian itu menjadi syarat, sekarang ini orang masuk kantor pagi, absen, berada di kantor. Ya, di terminal juga kita akan terapkan seperti itu nanti. Di pergub yang sedang diproses ini, itu kita syaratkan bagi angkutan umum yang akan memperpanjang izinnya, dia wajib menunjukkan bukti dia masuk terminal. Oke. Nah, jadi kalau dia tidak masuk terminal,
itu sudah pasti pada saat dia ingin memperpanjang izinnya tidak akan dilayani. Lalu khusus untuk angkutan yang izin penyelenggaraan yang baru bagi pengusaha yang ingin mengajukan izin penyelenggaraan, dia wajib menandatangani suatu surat pernyataan bahwa pada saat dia mengoperasikan angkutannya wajib masuk terminal, baik itu terminal asal, terminal tujuan maupun terminal-terminal yang wajib dia singgahi. Ini dia harus masuk. Nah, berikut lagi nanti di pergub itu juga jaringannya kita sesuaikan. Nanti dia tidak untuk AKDP dia tidak melewati apa itu. Ya, nanti dia lewat di Jalan Raseda, kemudian di Talo, lalu lewat Herman Johannes, kemudian ke Timur Raya dari Lasmiana. Sehingga di Oesapa itu nanti setelah pergub ini ditetapkan tidak lagi bis mangkal di situ. Oke. Kalaupun ada kendaraan-kendaraan yang mangkal di situ, mungkin saja itu kendaraan yang tidak berizin. Nah, sehingga di pergub itu juga kita memuat substansi lain, yaitu terkait dengan bagaimana mengatasi kalau misalnya ada kendaraan-kendaraan yang kemudian dia tidak harus melintasi itu, ya, ataupun kendaraan-kendaraan yang memang tidak dalam trayek, tetapi akan lewat di situ, akan lewat di situ. Jadi ada beberapa pergub, salah satunya itu mengatur angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur, ada yang mengatur tentang wilayah operasi dan kebutuhan angkutan tidak dalam trayek. Nah, semua ini nanti akan menjawab persoalan-persoalan angkutan yang sekarang ini sedang dihadapi. Oke, baik. Dan nanti sebelum menjawab ini, bagaimana dengan rambu-rambu jalan? Ya, ini di jalur 40. Saya ke Pak Pri terlebih dahulu. Ini berkaitan juga menyangkut dengan pertanyaan tadi Pak Amos. Ya, ini terkait dengan terminal Bayangan. Dan tentunya tidak bisa kita pungkiri juga di seputaran Jalan Timur Raya. Nah, ini untuk angka kecelakaannya sangat banyak sekali. Nah, ini tentunya juga peran dari Jasara Harja tentunya dengan teman-teman yang lainnya untuk memberikan edukasi juga seperti apa? Iya. Artinya ini ada titik-titik nih yang perlu juga Jasara Harja turun. Iya. Jadi di Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur itu ada namanya Forum Lalu Lintas, Pak, ya. Oke. Forum Lalu Lintas. Di situ terdiri dari berbagai instansi, mulai dari Dinas Perhubungan, kemudian kepolisian, kemudian dari Organda, kemudian dari BPTD, kemudian dari Jasara Harja, dan ada dinas-dinas lainnya termasuk PU dan lainnya. Jadi kemarin sudah ada tindak lanjut pertama terhadap adanya kecenderungan ataupun perilaku kendaraan yang parkir di bahu jalan di terminal Bayangan tersebut. Jadi sudah ada penindakan, sudah ada istilahnya memberikan edukasi bahwasanya memang daerah itu tidak dipergunakan untuk kendaraan parkir, tetapi seiringnya waktu memang itu butuh proses yang panjang, lama. Jadi kita sebagai dari Jasara Harja ikut support kepada Dinas Perhubungan dalam hal ini untuk menertibkan angkutan ataupun alat angkutan yang tidak semestinya ataupun tidak diberikan rekomendasi izin untuk mengangkut penumpang. Oke, baik. Ini sebelum kita menjawab juga bagaimana rambu-rambu lalu lintas di jalur 40, dan juga ini ada juga yang berlawan, ada yang satu arah, ada yang tetap menggunakan satu jalur nih. Padahal sudah ada 2 jalur. Baik, memang di jalur 40 tadinya jalur yang satu itu belum dituntaskan. Memang kendaraan itu cenderung lewat di jalur yang sama untuk 2 arah. Nah, baru-baru di forum Kodes Perhubungan, kemudian di coffee morning antara perhubungan dan mitra-mitranya, termasuk dari pusat BPTD, itu juga kita sudah angkat ini, karena jalur 40 di
apa itu jalan statusnya jalan nasional. Ya. Sehingga kita sudah sampaikan ke BPTD untuk dilengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sehingga kita tidak menyalahi ruang kewenangan yang kita miliki. Oke, baik. Nanti setelah ini juga tentunya ada informasi menarik juga, baik itu dari Jasara Harja dan juga dari Dinas Perhubungan sendiri berkaitan dengan tema kita malam ini dan juga apa yang sudah kita bicarakan. Sesaat lagi untuk Anda juga pemirsa tetap bersama kami di Ketong Mbak Omong.